Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Rasul Paulus di dalam bacaan pertama hari ini mengatakan demikian untuk kita semua. Dulu kita ini terpisah dari Allah karena dosa, tetapi kini kita telah diperdamaikan lewat pengorbanan Kristus. Maka Rasul Paulus itu mendorong kita untuk teguh di dalam iman, berpegang pada harapan Injil yang membawa hidup baru dan pengharapan yang kekal. Dulu kita adalah budak dosa, karena kita hidup di dalam kelemahan kita. Kita menjauh dari Tuhan. Tetapi di dalam Kristus, kita boleh menemukan kembali kehidupan yang baru itu. Kristus memberikan kita harapan baru. Harapan yang tidak pernah mengecewakan kita. Di dalam nada yang sama, penginjil Lukas mengajak kita sekalian untuk masuk lebih dalam menghayati kehidupan beriman kita. Hidup beriman yang bukan hanya pada tataran di kulit luarnya saja. Bukan hanya sebatas perayaan kultus yang kita rayakan. Walaupun sekali lagi itu penting. Tetapi beriman kepada Kristus di dalam semangat kekatolikan adalah menemukan inti terdalam bagaimana kita siap untuk menjadi pengikut Kristus yang sekali lagi diberikan harapan baru itu. Karena salah satu jebakan besar dalam hidup Kristiani itu adalah ketika orang atau kelompok tertentu terlalu kaku dalam tata aturan dan melupakan cinta kasih yang merupakan panduan utama perbuatan kita. Orang masih dalam level aturan. Sekali lagi, walaupun aturan itu penting. Tetapi karena orang masih bermain di ranah aturan demi aturan, ini boleh, ini tidak boleh, itu dilarang, ini dibolehkan. Maka sekali lagi Bapak Ibu, iman kita masih sebatas iman aturan. Bahkan boleh kita katakan sebagai iman perjanjian lama. Yang segala sesuatu harus seperti ini, harus seperti itu. Bapak Ibu, mungkin Anda juga pernah merasakan hal ini. Di paroki Anda, di lingkungan Anda, di gereja Anda. Masih ada sekelompok orang-orang yang pemikirannya seperti ini. Maka sebenarnya hari ini, berdasarkan Injil yang kita baca, Injil Lukas hari ini, Yesus mengundang kita untuk hidup di dalam kasih-Nya. Undangan yang mendorong kita untuk semakin dekat dengan Yesus, melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang melukai hatinya. Dan kita menjadi para pesiara pengharapan yang memberikan harapan bagi mereka yang putus asa dan kehilangan harapan. Inilah inti iman kekatolikan kita yang sebenarnya. Percuma
kita hanya bermain di ranah aturan, seolah-olah semuanya tersusun rapi, dan kita bangga dengan aturan-aturan itu, lalu kemanusiaan kita sepelekan. Sekali lagi, kemanusiaan lebih tinggi levelnya, lebih mulia nilainya daripada tata aturan manapun juga. Sekali lagi saya tidak ingin mengatakan aturan itu tidak penting. Penting untuk manusia, penting untuk menata hidup kita, tetapi semoga kita tidak terjebak di dalam kekakuan, lalu mengorbankan sisi kemanusiaan itu. Maka hari ini kita diundang oleh Yesus untuk menjadi para pesiara pengharapan yang tidak kehilangan harapan dan siap memberikan harapan kepada saudara-saudari kita yang lain, bahwa Allah itu sungguh-sungguh mengasihi mereka dalam keadaan apapun. Allah sungguh mengasihi dan menjadikan mereka orang-orang yang sungguh terberkati. Mari kita terima undangan Yesus ini untuk hidup di dalam kasih, bukan hanya di atas aturan yang kadang-kadang tidak menyelamatkan orang, tidak membawa orang sampai pada titik orang itu mengalami kasih Allah. Mari kita menjadi batu penjuru bagi saudara-saudari kita yang lain, bukan batu sandungan bagi mereka. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.